Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Sukmawati. Nama saya Lina Marliana. Nama saya Nursifa. Nama saya Yuniar. Nama saya Sakifa. Nama saya Intan Pujastari. Dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan hubungan kesetimbangan di alam dan ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan cabang dari ilmu alam yang mempelajari komposisi, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia terutama berkaitan dengan atom dan molekul serta interaksi dan transformasinya. Misalnya, sifat ikatan kimia yang terbentuk antar atom untuk membentuk senyawa kimia. Ilmu kimia juga mempelajari keterlibatan elektron dan berbagai bentuk energi dalam reaksi fotokimia, reaksi oksidasi reduksi, perubahan fase materi, dan pemisahan campuran. Preparasi dan sifat-sifat senyawa kompleks seperti paduan, polimer, molekul biologis, dan senyawa farmasi termasuk dalam bidang kimia khusus. Kesetimbangan kimia. Dalam reaksi kimia, kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua rektan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya, keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi balik. Laju pada reaksi maju dan mundur umumnya tidak nol, tapi sama. Dengan demikian, tidak ada perubahan bersih dalam konsentrasi rektan dan produk. Keadaan seperti ini dikenal sebagai kesetimbangan dinamis. Hubungan kesetimbangan di alam dan ilmu kimia. 1. Mineral trona. Trona adalah mineral yang terdiri dari natrium karbonat terhidrasi dengan rumus kimia Na2CO3 dikali 10H2O. Natrium karbonat ini sering ditemukan dikristalisasi dengan garam lainnya. Ilmuwan Prancis yang bernama Claude Louis Berthollet 1748 sampai 1822 suatu hari mengamati pembentukan kristal natrium karbonat ini di kolam garam. Teori kimia yang berkembang saat itu menyatakan bahwa reaksi yang terjadi di kolam garam hanya menghasilkan kalsium karbonat CaCO3 dan natrium klorida NaCl, bukan natrium karbonat. Berthollet menyatakan bahwa adanya natrium karbonat ini menunjukkan bahwa reaksi ini bersifat bolak-balik. Na2CO3 ditambah CaCl2, reaksi kesetimbangannya CaCO3 ditambah 2NaCl. Sifat bolak-balik dari reaksi ini akan menjelaskan bagaimana reaktan dan produk reaksi sama-sama dapat ditemukan pada waktu bersamaan. Siklus ozon. Lapisan ozon mengandung gas ozon atau gas O3. Lapisan ini sangat bermanfaat karena mengandung sinar ultraviolet yang masuk di matahari ke bumi. Gas ozon terbentuk di stratosfer. Ozon secara alami diproduksi di stratosfer oleh proses reaksi kimia 2 tahap. Pada tahap pertama, sinar ultraviolet dari matahari yang panjang gelombangnya di bawah 200 nanometer akan memecah molekul gas oksigen menjadi 2 atom oksigen yang terpisah 2O. Pada tahap kedua, masing-masing atom oksigen ini kemudian mengalami tabrakan dengan molekul oksigen yang mengikat dengan yang lain membentuk molekul 2 ozon O3. Secara keseluruhan, 3 molekul oksigen ditambah sinar matahari bereaksi membentuk 2 molekul ozon atau tahap 1 O2 ditambah sinar UV menjadi 2O. Tahap 2, 2O ditambah 2O2 menjadi 2O3. Reaksi keseluruhan, 3O2 ditambah sinar UV menjadi 2O3. Produksi ozon stratosfer diimbangi oleh penghancuran ozon. Ketika gas ozon ini terkena sinar ultraviolet yang panjang gelombangnya lebih dari 200 nanometer, gas ozon akan terurai dan membentuk molekul gas oksigen. 2O3 ditambah sinar UV menjadi 3O2 sehingga menjadi reaksi kesetimbangan 3O2 reaksi kesetimbangan 2O3. Kesetimbangan ini menjaga jumlah ozon stabil dan menjaga bumi dari dampak buruk sinar ultraviolet.
3. Pelarutan garam. Garam, misalnya garam dapur atau NaCl, saat dilarutkan di air akan terurai menjadi ion-ion pembentuknya, yaitu ion positif Na+ dan ion negatif Cl-. Pelarutan ini adalah reaksi kesetimbangan dengan rumus NaCl. Reaksi kesetimbangannya menjadi Na+ ditambah Cl-. Ion-ion bermuatan listrik ini membuat air bersifat konduktif. Air tawar murni tidak bersifat konduktif atau tidak bisa menghantarkan listrik. Namun, air yang kita temukan sehari-hari bersifat konduktif. Hal ini karena di air yang kita temui sehari-hari banyak terlarut ion-ion bermuatan ini. Kesetimbangan ini akan menyebabkan bila kita terus-menerus menambahkan garam di air, maka larutan akan menjadi jenuh dan garam tidak akan terlarut, namun akan mengendap di air.